tahap pertumbuhan pada manusia, IPAS kelas 5 SD kurikulum Merdeka. Kita tidak selamanya menjadi anak-anak, bukan? Ketika kita bertumbuh lebih tinggi, tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi, berat badan, dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja siklus itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian, telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusat dan juga mengalami perkembangan. Gambar berikut memberikan informasi mengenai pertumbuhan janin di rahim ibu. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernapas sendiri menggunakan paru-paru. Masa balita 0 sampai 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi, seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan, seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. Masa anak-anak 6 sampai 10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. Selanjutnya adalah masa remaja 10 sampai 17 tahun. Pada masa ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11 sampai 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder. Berikut perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah. Ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain dada menjadi
lebar, dan bidang. Suara membesar dan semakin berat. Tumbuh rambut pada ketiak dan jakun membesar. Perhatikan ciri-ciri Perempuan. Masa puber seseorang perempuan dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Masa ini ditandai dengan haid atau menstruasi. Lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. Selain mengalami menstruasi, pada saat memasuki masa pubertas muncul ciri-ciri kelamin sekunder, antara lain pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak. Jika kamu perempuan dan mengalami hal-hal tadi, kamu tidak perlu merasa malu, karena hampir semua perempuan akan mengalami hal ini di masa pubertasnya. Dan kamu juga tidak perlu khawatir jika kamu belum mengalami hal-hal tersebut, karena boleh jadi memang kamu belum memasuki masa pubertas. Kelak ada saatnya kamu akan mengalami kondisi-kondisi tersebut. Masa dewasa 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini, tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan, seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. Selanjutnya adalah masa manula, 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Misalnya, berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan
balita. Setelah balita beranjak ke anak-anak, terus remaja, dewasa, dan nah di sini ada juga. Sekarang kalian berapa tahun? 11 tahun masuk ke tahap remaja, di mana tahap remaja itu mengalami masa pubertas. Tadi ada di video ada nggak pengertian pubertas? Apa pengertiannya? Coba siapa? Yagi? Masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa. Jadi pubertas itu mengalami selain mengalami perubahan tinggi, kalian kan tadinya pendek ya. Di masa-masa pubertas biasanya pertumbuhan tingginya melesat ya. Selain kalian tumbuh tinggi, di masa pubertas ini ada perubahan fisik. Coba siapa yang tahu perubahan fisik pubertas laki-laki? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya? Terus apa lagi? Sudah lebar atau Jambul, jambul. Apa lagi? Tumbuh bulu pada Tumbuh bulu pada bagian-bagian tertentu, misalnya ketiak. Apa lagi? Ciri-ciri laki-laki dulu. mimpi Ya, basah. mimpi basah tuh. Kalian setelah menyimak video yang tadi sudah pintar sebelum ibu jelaskan juga. Terus sekarang ciri-ciri pubertas perempuan. Mengalami menstruasi. Ya, apalagi Caca? Suara kecil dan lembut. Tumbuh bulu pada ketiak. Iya, sama dengan tadi laki-laki. Terus kalau perempuan suaranya lebih lembut. Kalau laki-laki kan tadi besar. Apa lagi? Ciri-ciri perempuan masih ada lebar. Sekarang ya, adalah membesar. Apa lagi yang besarnya? Terus tubuh jerawat. Ciri-ciri hanya perempuan saja atau sama laki-laki? Sekarang ibu akan membagikan ini, tulis ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Nanti kalian tempel di depan. Ya. Tulis. Kalau perempuan ciri-ciri pubertas perempuan. Kalau laki-laki tulis ciri-ciri pubertas laki-laki. Mana kan salah tulisnya? So, tulis.
ceweknya. Kalau laki-laki ingin dipersatukan oleh perempuan. Itu pada perubahan emosi. Yang ketiga, perubahan sosial. Caca, perubahan sosial yang pertama contohnya. Lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara. Pantau, jadinya biasanya lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara. Yang kedua, Zahra. Sebaya, ya. Yang ketiga, Dalfa. Menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan.
sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Pada masa-masa ini, ada yang boleh disentuh, ada yang tidak boleh. Tadi yang boleh disentuh apa saja? Kaki. Ya. Selain itu kalian tidak boleh menyentuh apalagi yang lawan jenis. Ya. Kalau yang tidak boleh disentuh harus bagaimana? Ditutupi, ya. Harus ditutupi. Kalau misalkan ada yang menyentuh, harus bagaimana tadi katanya? Bilang pada ayah dan ibu kalau di rumah. Kalau di sekolah bilang siapa? Guru. Kalau di sekolah ada yang megang-megang lawan jenis, harus bilang ke ibu atau bapak guru. Kalau di rumah sama ayah sama ibu. Ya. Terus tadi untuk mencegah bau, kan biasanya kalau masa-masa pubertas lagi banyak-banyaknya ya keluar keringat. Untuk mencegah bau kita harus apa? Mandi. Sekali harus mandi. Harus apa lagi? Harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga, dengan apa lagi? Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi harus apa? Tadi video harus istirahat yang cukup. Istirahat yang baik dengan cara apa? Dengan tidur. Itu istirahat yang baik. Kalian kan kalau di sekolah istirahatnya bukan tidur ya, istirahatnya cuma sebentar. Tapi kalian malah capek-capek istirahat di sekolah. Kalau ada yang main bola, main voli, ya. Nah, kalau di rumah istirahat yang baik itu dengan tidur. Tidur yang baik berapa jam? 12. Berapa? 8 jam. Kalau siang mah jangan lama-lama tidurnya ya. Sekarang Ibu ada kuis nih. Tadi disebutkan tahap pertumbuhan manusia itu ada berapa? 5. Coba Ibu mau ada kalian yang maju ke depan 5 orang. Siapa? Nih, ambil gambar yang dipegang oleh Ibu. Mau yang mana? Ya, siapa lagi? Satu lagi. Silakan. Mau yang mana? Lihat, perlihatkan gambarnya ke teman kalian. Nah, yang dipegang oleh Aris gambar tahap apa? Balita. Oleh Gali? Anak-anak. Anak yang dipegang Haikal? Remaja. Yang dipegang Yogi? Dewasa. Yang dipegang Jejen? Manula. Ini sudah sesuai tahapannya belum? Sudah. Tidak usah disuruh lagi, berarti kalian sudah mengerti ya tadi materi-materi yang kita bahas. Jadi pertumbuhan pada manusia itu ada 5. Coba pertumbuhan pubertas kalian ada yang digambar yang dipegang oleh siapa? Haikal. Angkat ke atas Haikal. Nah, itu masa apa? Remaja. Masa remaja. Usianya tadi? 11 sampai 17 tahun. Kalau yang dipegang Jejen usianya berapa? 50 tahun ke atas. Kalau yang dipegang Gali? 6 sampai 10 tahun.
gambar ya. Jadi nanti kalian isinya di kolom yang tersedia. Nanti kalian tuliskan ciri-ciri apa? Ciri-ciri pubertas sesuai gambar masing-masing. Sok, bekerja kelompok, bekerja sama mengerjakannya. Tidak boleh ada yang tidak bekerja sama. Apa?
jawabannya ditulis di bawah. Ya, ciri-ciri masing-masing. Ya banyak semuanya. Dua-duanya. Nah, kalau kalian sudah memahami materinya, berarti kalian tuliskan sudah. Terus jelaskan ciri-ciri masing-masing. Kemudian, ya, nomor 2-nya tadi kegiatan positif. Kegiatan positif yang ada di video terakhir. Tadi. Cara menjaga. Kegiatan positif yang dapat dilakukan pada masa pubertas. Apa saja tadi?
sudah kumpulkan tempat. Hansa. Ya, sudah kumpulkan. Sambil menunggu Galih selesai, ada tugas untuk kalian di rumah. Nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Tugas di rumah ya. Kelompok 1, nanti kalian bikin resume tentang pubertas. Apa itu resume? Ya, nanti kalian membuat ringkasan mengenai pubertas. Kelompok yang kedua membuat poster, sama posternya tentang pubertas. Dan kelompok yang ketiga membuat alat peraga yang berhubungan dengan pubertas. Tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi pas kita pertemuan minggu depan, ya, tugasnya harus sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Mengerti semua? Mengerti. Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Oke, jadi pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari materi tentang pubertas, kalian bisa memahami perubahan apa saja tadi? Perubahan fisik,